Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Barito Kuala. Saya sendiri Ibu Suraida SPD AUD, unit kerja TK Negeri Marabahan. Dan teman saya Muhammad Yusuf SPD SD, unit kerja SDN Sungai Rasau. Rupiah Sari SPD, unit kerja SDN Tabukan Raya. Kami akan melaksanakan coaching model Tirta untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Rupiah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak akan melakukan coaching ya hari ini? Iya, betul Bu. Ya. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan dulu Pak tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya Bu. Pada coaching hari ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, di sini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya masuk dengan pertanyaan pertama ya Pak. Iya Bu. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kita kali ini? Ya, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk sisi coaching kali ini adalah yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, saya akan lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik yang ingin dikembangkan pada observasi hari ini Pak? Iya Bu, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pada sisi coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke, sekarang satu lagi ya Pak, pertanyaan terakhir. Kali ini yang ingin saya tanyakan adalah indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini. Ya Bu. Indikatornya dalam proses coaching kali ini saya ingin coaching saya itu menemukan solusi Bu dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu. Oke, kalau begitu demikian ya Pak pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Suraida. Waalaikumsalam. Siang juga Pak. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Ini Bu, apa yang ingin Ibu bicarakan saat ini Bu? Iya Pak, begini. Sudah beberapa kali ini saat pembelajaran saya menemui ada sebagian anak yang tidak fokus dalam belajar, khususnya pada saat penanaman konsep materi di awal pembelajaran. Jadi, saya itu mau membicarakan bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu fokus saat belajar di kelas. Oke Bu. Jadi Bu Suraida mau membicarakan bagaimana caranya agar anak-anak bisa fokus dalam belajar, khususnya pada saat penanaman konsep materi di awal pembelajaran. Begitu Bu ya? Betul Pak. Karena waktu kita tidak terlalu lama ya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan nih di akhir percakapan kita hari ini Bu? Begini Pak, saya ingin sekali anak-anak saat belajar itu bisa fokus agar mereka dapat memahami konsep materi yang disampaikan dengan baik, sehingga tahap kegiatan pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lancar
dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Iya. Anak dapat fokus saat memahami konsep materi yang disampaikan agar tujuan pembelajaran nantinya dapat tercapai. Itu Bu ya? Iya. Baiklah. Ibu, bisakah Ibu menceritakan nih situasi sekarang itu seperti apa nih? Begini Pak, saat pembelajaran khususnya pada tahap penanaman konsep sebuah materi, sebagian anak tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ada anak yang ngobrol dengan siswa di sampingnya, ada yang diam-diam melakukan kegiatan di luar materi yang dipelajari, ada juga yang dengan sengaja Pak membuat keributan sehingga memecahkan konsentrasi siswa lainnya. Padahal saya sudah berusaha mengkondisikan mereka agar dapat menyimak apa yang saya sampaikan. Namun, tetap saja hal tersebut terjadi. Mereka tidak bisa fokus saat belajar. Oh, jadi ada anak yang mengobrol dengan siswa di sampingnya, ada yang diam-diam melakukan kegiatan di luar materi yang dipelajari, ada yang dengan sengaja membuat keributan. Lalu, menurut Ibu, anak yang fokus saat belajar itu seperti apa ya ciri-cirinya? Menurut pemahaman saya ya Pak ya, anak yang fokus itu adalah anak yang mampu lebih memusatkan dirinya dalam belajar atau terhadap sesuatu hal yang sedang dihadapinya. Umumnya, anak-anak yang akan duduk dan mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh guru saat berkomunikasi dengan orang lain, pasti pandangan matanya tertuju pada orang tersebut. Oh iya, jadi idealnya begitu ya Bu ya. Iya. Anak yang fokus saat pembelajaran itu mendengarkan atau menyimak dengan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Nah, kalau itu idealnya kita bisa bilang di level 10 tuh. Sekarang anak-anak Ibu itu nilainya ada di level berapa kira-kira nih? Beragam ya Pak, ada yang di level 5, 6, begitulah. Ada anak yang tidak memperhatikan dengan apa yang guru sampaikan dan malah berusaha mencari hal lain yang menurutnya lebih menarik. Sekarang levelnya di 5 atau 6. Nah, melihat kondisi sekarang, Ibu maunya mereka itu berada di level berapa Bu? Maunya sih di level 8. Ketika guru menyampaikan materi, anak secara umum fokus menyimaknya. Secara umum, anak fokus menyimak apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level 8 itu Bu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan. Bagaimana anak bisa fokus saat saya mengajar? Kalau menurut pengamatan Ibu, anak-anak itu maunya diperlakukan seperti apa agar mereka bisa fokus menerima materi dari Ibu? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin saat ini cara penyampaian materi saya kurang menarik bagi mereka, bagi anak-anak, sehingga mereka tidak memperhatikan dengan baik. Oh. Selain cara menyampaikan materi yang kurang menarik, mungkin ada lagi Bu? Sepertinya sih saya juga harus memperhatikan kebutuhan belajar mereka juga Pak. Oke Bu. Bu Suraida sudah memahami terkait apa yang akan dilakukan agar anak-anak bisa fokus seperti cara penyampaian materi dan memperhatikan lagi kebutuhan belajar siswa. Apakah Ibu mempunyai gagasan untuk mewujudkan itu semua? Sepertinya saya harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang lengkap ya Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Ya, bagus itu Bu. Ada lagi Bu? Yang selanjutnya yaitu mengemas informasi yang disampaikan dengan memperhatikan kebutuhan dasar belajar anak. Oke.
mengemas informasi yang disampaikan dengan memperhatikan kebutuhan belajar anak atau murid ibu. Apa yang ibu harus siapkan nih untuk melaksanakan ide ibu tersebut? Hal yang akan saya lakukan untuk melaksanakan ide tersebut, yang pertama adalah saya harus membuat RPP berdiferensiasi terkait kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Misalnya terkait gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik. Yang kedua Pak ya, menyiapkan media pembelajaran, misalnya terkait gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik yang digunakan pada saat menyampaikan materi. Yang ketiga, melibatkan anak secara aktif dalam penggunaan atau pemanfaatan media tersebut saat pembelajaran. Oke, nah kalau boleh saya rangkum nih Bu, yang akan ibu lakukan, yang pertama membuat RPP berdiferensiasi terkait kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran terkait gaya belajar siswa. Dan yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran. Begitu kan Bu? Iya, betul sekali Pak. Oke, nah kira-kira kapan nih ibu bisa melakukannya itu? Ya, kalau bisa sih secepatnya Pak, insya Allah dalam minggu-minggu ini. Bagus itu Bu. Oh, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung coaching hari ini. Baiklah, sekarang apa yang dapat ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Baiklah Pak, yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini adalah di awal kan saya bingung tuh Pak, bagaimana caranya agar anak bisa fokus ketika pembelajaran pada pemahaman konsep. Untuk di akhir pembicaraan kita ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan agar anak dapat fokus belajar, yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang dan lengkap, serta menyiapkan media pembelajaran visual, kebutuhan gaya belajarnya, dan melibatkan anak secara aktif dalam penggunaan atau pemanfaatan media tersebut saat pembelajaran Pak. Alhamdulillah, sekarang Bu Suraida sudah bisa menyimpulkan bagaimana caranya agar anak bisa fokus dalam belajar sesuai tujuan percakapan kita di awal tadi. Kalau begitu saya tunggu ya kabar berikutnya Bu. Saya merasa tidak sabar nih untuk mendengar progresnya. Mudah-mudahan pembelajarannya makin bermakna dan menarik bagi anak sesuai kebutuhan belajarnya. Sampai ketemu minggu depan Bu. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak atas ilmunya, ilmu coachingnya hari ini. Saya jadi merasa lebih jelas apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Suraida. Iya Bu, alhamdulillah sudah dilaksanakan Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini setelah observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur percakapan Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Seperti itu. Oke Pak. Nah, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan Tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching tadi saya lihat bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching yang Bapak lakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Ya begitu Pak? Iya Bu. Pertanyaan terakhir nih Pak ya.
Yang akan saya tanyakan sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang mungkin ini yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat melakukan proses coaching menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, seperti itu Bu. Ya, Pak. Baiklah Pak, selanjutnya setelah proses coaching ini saya persilahkan kepada Bapak Yusuf untuk melakukan refleksi diri terkait coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi dari hasil refleksi diri latihan coaching pada hari ini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya sudah menjalankan coaching ini dengan baik dan terbuka. Antara saya dengan Ibu Suraida itu sudah saling sharing, kemudian tentang permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yang masih perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Ini mungkin akan bisa saya kembangkan lagi Bu. Harapannya sih supaya lebih baik lagi. Kemudian seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu juga mudah-mudahan bisa saya tingkatkan lagi. Yang ketiga yang saya lakukan yaitu untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau mindfulness sebelum dan saat melakukan coaching Bu. Yang keempat yang akan saya lakukan untuk memperbaiki meningkatkan kemampuan saya dalam coaching ini, saya akan lebih membaca lagi mungkin modul-modul, kemudian melihat lagi video-video tentang coaching khususnya ada di LMS Bu. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, sekarang selanjutnya untuk Ibu Suraida saya persilakan juga memberikan umpan balik kepada Bapak Yusuf setelah kegiatan coaching yang dilakukan. Silakan Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Setelah sesi coaching dengan Bapak Yusuf tadi, saya merasa lega, merasa senang karena saya telah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kegalauan saya sebelumnya. Sebelumnya saya merasa tidak nyaman, tidak enak hati karena ada siswa saya yang kurang fokus dalam pembelajaran. Tapi setelah saya melaksanakan coaching dengan Bapak Yusuf, sekarang saya sudah merasa lega. Terima kasih Bu Suraida untuk umpan baliknya. Saya kira demikian kegiatan coaching sesi kedua ini. Mudah-mudahan praktek kita kali ini dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai pendidik, karena coaching ini merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan permasalahan melalui suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran-pemikiran untuk memaksimalkan potensi diri seorang coach. Ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Pak. Iya. Karena Bapak di sini saya lihat ingin lebih memahami proses coaching dengan melalui alur tirta. Iya Bu, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pelaksanaan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga dengan pelaksanaan praktik coaching pada hari ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Salam dan bahagia. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.